Senin 3 Maret 2025, Bupati Rotendao Paulus Henu dan Wakil Bupati Rotendao Apremoi Dude Lusidetan memimpin apel kekuatan perdana. Dalam apel tersebut, dalam arahannya mengajak semua masyarakat Rotendao untuk bersatu membangun Rotendao. Berikut pernyataan Bupati Rotendao Paulus Henu. Saya dengan Ibu Wakil sudah mulai masuk kantor, ya. Itu sudah dilantik dari tanggal 20 karena agenda pemerintah pusat mengharuskan kami untuk mengikuti retreat di Magelang selama lebih kurang 8 hari, sehingga kami baru bisa berkantor hari ini. Saya dan Ibu Wakil mengajak kita semua, tidak hanya ASN tadi sudah disampaikan, tapi juga seluruh masyarakat Rotendao, untuk mari kita bergandengan tangan, kita berkolaborasi untuk kita bekerja bersama-sama, kita berjuang bersama-sama supaya Rotendao ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Jadi saya berharap masyarakat yang selama ini mungkin terpolarisasi dalam berbagai kelompok politik, saya mengajak untuk kita sudahi isu-isu politik yang mungkin di masyarakat masih terpengaruh dengan beberapa bulan lalu kita ada dalam proses pilkada. Sekarang saya dan Ibu Wakil sudah terpilih, maka kami sudah menjadi bupati untuk seluruh masyarakat Rotendao, dan kami akan berjuang sekuat tenaga bersama-sama dengan Bapak Sekda dan seluruh jajarannya untuk kami melakukan pelayanan publik yang maksimal semampu yang bisa kami lakukan. Tapi tekad kami akan membangun secara adil, kami akan memperhatikan keadilan. Jangan karena saya dari bagian barat atau Ibu Wakil dari Pantai Baru lalu nanti yang barat dan Pantai Baru saja yang dapat perhatian. Kita akan membangun secara adil. Kami akan berupaya semaksimal mungkin. Hari-hari ke depan saya dan Ibu Wakil akan mengajak Pak Sekda dan seluruh jajaran pimpinan OPD untuk kemudian kita memetakan. Kami masih akan melihat postur APBD kita terkait dengan program kegiatan, terkait dengan proyek-proyek. Mungkin akan ada penyesuaian di sana sini sesuai dengan Inpres nomor 1 2025, ada efisiensi anggaran. Tentu saja ini akan mengganggu pembangunan karena infrastruktur kita tahun ini dicadangkan atau mengalami efisiensi, sehingga kami akan berusaha untuk mencari alternatif lain sehingga program yang sudah disusun oleh pemerintah bisa kita kerjakan. Pembiayaannya mungkin bisa kita cari dengan cara lain kalau kemudian pemerintah mencadangkan anggaran untuk infrastruktur. Dalam waktu dekat juga kami seluruh bupati di NTT bersama dengan gubernur akan kembali ke Jakarta untuk ketemu dengan sejumlah kementerian lembaga untuk meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat kepada NTT, karena kita tahu bahwa NTT ini masuk dalam satu provinsi yang angka kemiskinan, angka stunting dan seterusnya cukup tinggi, sehingga kami minta supaya pemerintah pusat juga tidak bisa menyamaratakan seluruh provinsi, tapi perlu ada perhatian khusus, dan untuk itu sudah ada agenda yang sudah kami bicarakan dengan Pak Gubernur, dan mungkin 2 minggu dari sekarang kami akan kembali ke Jakarta. Dan kepada semua OPD juga Pak Sekda sudah perintahkan untuk menyiapkan sejumlah proposal yang kami harus bawa, kami harus ke sana untuk berjuang. Mudah-mudahan kita juga diberi perhatian oleh pemerintah pusat. Baik. Mungkin tambah saja setelah apel pagi ini kegiatan selanjutnya apa? Bupati dan Ibu Wakil. Ya, tentu ada beberapa agenda yang saya dan Ibu Wakil akan bicara dengan Pak Sekda dan beberapa pimpinan OPD. Hari ini mungkin aktivitas kita belum terlalu banyak karena kita ada agenda yang lain, yaitu pada siang sampai sore dan malam hari ada acara Natal Kopri, kemudian ada pisah sambut dan ada syukuran, sehingga mungkin mulai besok nanti agenda-agenda sudah kita siapkan. Mungkin nanti teman-teman media akan kita sampaikan supaya bisa tahu juga agenda pemerintah ke depan. Secara teratur nanti kita akan memulai dengan
agenda-agenda mingguan itu kami persiapkan. Mungkin agenda itu juga mengalami perubahan kalau bila mana ada agenda-agenda mendadak atau perlu penyesuaian dengan provinsi dan pusat. Tapi yang jelas bahwa pemerintah Rotendao ke depan nanti kita selalu bekerja berdasarkan jadwal dan schedule yang kita siapkan supaya bisa lebih terarah nanti. Oke, baik, terima kasih. Pak Bupati, terkait dengan 100 hari kerja ke depan, program apa yang akan dilaksanakan? Ya, kami tidak membuat program 100 hari kerja, kami sebut quick win atau program-program percepatan. Itu sudah ada 20 agenda atau program percepatan yang sudah saya juga sampaikan kepada Pak Sekda. Kalau kita 100 hari kerja itu saya khawatirkan formalitas. Kita perlu menyiapkan itu secara baik sehingga secara substansi itu bisa menyentuh kepada kebutuhan rakyat. Oleh karena itu kita menyebutnya program quick win atau program percepatan. Tapi yang menjadi perhatian serius tentu dari kita adalah tadi juga kita sudah sampaikan ke Pak Kadis Pertanian untuk segera mengumpulkan para penyuluh karena satu agenda besar dari pemerintah Republik Indonesia adalah bagaimana kita ada ketahanan pangan. Dan ini disampaikan berkali-kali oleh Presiden dan kementerian yang menjadi narasumber dalam Raiternet di Magelang. Ketahanan pangan itu penting karena dunia diperkirakan tahun-tahun ke depan bisa mengalami krisis pangan. Oleh karena itu Indonesia perlu mengantisipasi jauh-jauh hari dan tentu saja kita pemerintah daerah juga perlu mendukung program pemerintah pusat sehingga pangan, kemudian soal energi termasuk BBM di Rote kita tahu bahwa itu juga tidak gampang untuk kita urus selama ini. Tentu ini perlu kami memanggil semua stakeholder yang terkait dengan bisnis di Rote, di dalamnya juga ada BBM, supaya kita bisa tata lebih baik. Kita akan koordinasi juga dengan Forkopimda lainnya, terutama APH nanti, supaya pengawasan terhadap barang-barang subsidi yang ada di Kabupaten Rotendao, yaitu BBM dan pupuk subsidi, ini juga menjadi perhatian serius, karena kita tahu pupuk itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Rotendao yang sebagian besar ada di sektor pertanian. BBM juga dibutuhkan di pertanian dan perikanan, kelautan, ini menjadi perhatian. Jadi mungkin itu waktu-waktu ke depan segera kami akan rapat. Berikut perlu saya sampaikan bahwa dalam waktu dekat juga kita akan membuat gugus tugas atau task force untuk penurunan angka kemiskinan, kemudian penurunan angka stunting, kemudian task force untuk peningkatan PAD. Ini perlu kita lakukan supaya kita fokus betul-betul dalam beberapa sektor yang mungkin kita masih tertinggal dengan daerah-daerah lain.